Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Putri dari NIM 1952 11359, kelas manajemen bisnis syariah 7D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen jasa PT Bank SIM Niaga yang saya analisis. Untuk yang pertama itu profil perusahaan. PT Bank SIM Niaga didirikan dengan nama Bank Niaga. Pada awal pendiriannya, fokus utama Bank Niaga ini membangun nilai-nilai dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasil, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Pada tahun 1987, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu meluncurkan layanan melalui Automatic Teller Machine atau biasa disebut dengan ATM. Dan pada tahun 1991, Bank Niaga menjadi bank pertama yang memberikan layanan perbankan online bagi para nasabahnya di tahun 1991. Bank Niaga menjadi perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan bank di seluruh pelosok negeri. Dan yang kedua yaitu ada jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang dimiliki oleh SIM Niaga adalah yang pertama ada tabungan, yang kedua ada kartu kredit, yang ketiga ada KPR, yang keempat ada KTA, yang kelima ada pinjaman dengan anggunan, yang keenam ada bank assurance, yang ketujuh ada wakaf, yang kedelapan ada reksadana, yang kesembilan ada treasury, yang kesepuluh ada automobile. Untuk analisis pemasaran, kemampuan SIM Niaga dalam memberikan pelayanan meningkat setiap tahunnya dengan jumlah sarana dan prasarana yang tentu semakin lengkap. Maka SIM Niaga mengambil tindakan untuk meningkatkan targeting dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran dan relationship marketing. Di sini ada Muhammad Firdaus sebagai Kepala Brand Strategi PT Bank SIM Niaga berbagi tips supaya dapat berkembang di dalam digital marketing. Menurutnya terdapat 3 hal yang utama perlu dilakukan agar meningkatkan digital marketing, terutama di era kenormalan baru ini. Yang pertama itu ada membangun komunitas untuk menciptakan brand evangelis. Yang kedua, memilih channel yang tepat untuk nasabah. Dan yang terakhir itu menciptakan konten yang relevan. PT Bank SIM Niaga sendiri juga menerapkan ketiga unsur di atas untuk menyukseskan digital marketing. Ketiganya cukup melekat di dalam 5 strategi brand activity SIM Niaga yang tidak hanya mampu meningkatkan digital marketing tetapi juga menyongsong bisnis bagi perusahaan. 5 strategi brand activity SIM Niaga tersebut adalah ada yang pertama, secara reguler mampu mengumpulkan customer insight. Yang kedua, memahami kebutuhan tiap segmen. Yang ketiga ada memanfaatkan kanal komunikasi dan konten yang relevan. Yang keempat ada menyelaraskan produk dengan kebutuhan pelanggan. Yang keenam ada membentuk gerakan sosial seperti komunitas kejar mimpi di tahun 2017. Untuk implementasi relationship marketing di PT Bank SIM Niaga ini memiliki tujuan utama untuk membangun dan menjaga hubungan dengan nasabah secara berkesinambungan dan sebagai upaya pemasar untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik. Persepsi pelanggan inilah yang akan menentukan komitmen pelanggan. Implementasi relationship marketing yang dilakukan dan dirasakan oleh pemasar belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh pelanggan. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus dapat memperoleh sumber kecerdasan sebagai pemasaran yang berkualitas untuk perencanaan strategi pemasaran yang lebih baik. Untuk aspek manajemen SDM-nya sendiri, SIM Niaga percaya bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia. Maka dari itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia di SIM Niaga ini dilakukan menggunakan pendekatan terintegrasi yang dirancang
dengan memperhatikan kebutuhan karyawan, organisasi, dan sasaran bisnis. Hal ini sebagaimana diatur di dalam kebijakan pelaksanaan pembelajaran karyawan nomor A75 dan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian SIM Niaga, yaitu ada SIM Niaga melalui Direktorat Sumber Daya Manusia secara terus-menerus melakukan pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Program pengembangan disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Fokus SIM Niaga di dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang kedua, pengembangan perilaku. Yang ketiga, keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, kemampuan fungsional dan metode khusus. SIM Niaga juga menyediakan program pertukaran karyawan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan yang memperoleh pengalaman melalui penugasan. SIM Niaga juga memberikan kesempatan kerja bagi individu yang berkebutuhan khusus atau difabel. Selanjutnya, SIM Niaga memiliki fasilitas pusat pelatihan yaitu Learning Center Gunung Gelis di Bogor, Learning Center Kuitang di Jakarta Pusat, dan di Karawaci, Tangerang. Yang selanjutnya yaitu manajemen kualitas jasa. Kualitas layanan jasa PT Bank SIM Niaga mengalami perbedaan kualitas layanan sebelum dan sesudah merger. Perbedaan kualitas layanan setelah merger menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, positif, dan berhasil meningkatkan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya ada analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pasar konsumen dan perilaku konsumen dapat dilihat dari anggaran dari nasabah, kepraktisan dari layanan branchless, dan tingkat keamanan menjadi perhatian utama dari bank dalam pemeliharaan layanan ini. Konsumen yang pernah menggunakan SIM Niaga di sekitar saya adalah ada Mbak Isna, umurnya 23 tahun, berdomisili Klaten. Beliau merupakan waitress atau kasir di salah satu tempat makan di Klaten. Untuk sistem gaji yang dilakukan oleh tempat makan tersebut menggunakan bank SIM Niaga. Selain menggunakan ATM, SIM Niaga dapat melakukan transaksi dengan otomobil. Menurut beliau, hal tersebut memudahkan dalam bertransaksi baik tarik tunai maupun e-money dan bebas biaya admin bulanan. Evaluasi kinerja SIM Niaga. Dari laporan akhir tahun 2021, proses evaluasi kinerja atas pelaksanaan strategi bank dilakukan secara berkala setiap bulannya oleh direksi dan manajemen senior melalui Performance Management Meeting atau PMM. Pada tingkat Dewan Komisaris, evaluasi kinerja juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil direksi berdampak positif kepada bank, sejalan dengan strategi dan efektif dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Tak hanya itu, pada pengendalian internal sejalan dengan praktik pengendalian internal pada risiko lainnya, SIM Niaga juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas eksposur, risiko, dan kinerja finansial termaksud transaksi intragroup yang selanjutnya disampaikan kepada direksi dan Dewan Komisaris beserta tindak lanjut yang akan diambil. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.